ini sudah tidak menarik sebetulnya kalau Kiai Haji Imaduddin memaksakan ya. Makanya selalu saya bilang, jangan coba memperkuat hujahnya di bagian ilmu nasab. Selesai ya, tambah babak belur ya, babak belur ya. Saya salut sama Gus Ani sudah mulai menampilkan aslinya ya. Saya ini bicara ini sudah tertinggal sebetulnya. Saya malah heran sekelas Kiai Haji Imaduddin kok bisa gitu loh. Dulu ketika saya bicara tentang Sayyid Mudakori ya wajar lah. Jangan sampai turuk Anda pahami sebagai syurut. Ini sekelas Kiai Haji Imaduddin loh. Terjebak di situ ya. Saking mau memaksakan teori. Makanya selalu saya bilang kalau mau bicara metode ilmu nasab sudah selesai Pak. Nggak usah dikorek-korek, sudah selesai, nggak ada pintu teori Anda itu. Tapi kalau mungkin mau mengembangkan ya dengan secara sejarah atau apa, lain pembicaranya, apalagi mau berijtihad, apalagi mau menjadi mujaddid, lain ya. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wa aslahallahu umural mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi sairil alam khosatan fi Palestin. Amin. Allahumma amin. Ini babak belur ya, artinya remuk. Coba itu YouTuber yang pro Kiai Haji Imad bisa nggak membantah kontennya Gus Ani ini, bahwasanya ketika Kiai Imad itu mengatakan siapa bilang tidak ada yang mensyaratkan kitab sezaman, lalu membaca kitab kitab Rosail fi ilmin nasab, di mana di situ ada at-thoriqu as-sani. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini memahami at-thoriqu as-sani itu sebagai as-syartu as-sani, syarat kedua, padahal itu at-thoriqu. Ini dulu saya sudah lama sekali bicara ini. Saya masih ingat nggak ketika saya bilang saya tantang Tauku Mudakori berdebat 70 hari 70 malam. Kalau syarat mau disamakan dengan torik, atau kalau syurut mau disamakan dengan turuk. Jadi syarat dengan turuk itu jauh berbeda. Kalau syarat itu mesti harus lengkap biar sah. Kalau turuk sebetulnya bukan metode. Kita kalau mau adopsi pemahaman dalam ilmu mustalahul hadis, kalau ada ulama mengatakan wa fi hadal hadis turuk kathiroh atau turukun kathiroh. Hadis ini punya banyak turuk. Turuk itu adalah ketika yang mendengar dari Nabi itu sahabatnya satu orang, ya. Lalu dari sahabat ini kepada level perawi keduanya beda orang. Contohnya Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ya. Orang kalau terlewat sholat asar ya, itu seperti orang yang kehilangan harta, kehilangan keluarga. Baqiya bila ahlin wal amalin, artinya merugi besar. Ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Ibnu Umar ke Nafi. Nafi baru ke Imam Malik sampai ke Imam Bukhari. Tetapi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar juga, sahabatnya sama, tapi Ibnu Umar yang ke anaknya yaitu Salim. Salim an abihi. Jadi Salim meriwayatkan dari bapaknya. Begitu. Itu namanya turuk ya. Tidak mesti harus dua-duanya dipakai, satu pun cukup. Itu namanya turuk. Ada juga yang agak mirip dengan turuk, yaitu syahid atau syawahid dalam hadis. Apa bedanya turuk dengan syawahid? Kalau syawahid itu sahabatnya sudah lain. Jadi bukan level kedua yang berbeda, tapi level pertama sudah berbeda. Sama hadis itu juga, cuma redaksinya berbeda. Man fatathu sholatul asri faka'annama wutiro ahlahu wa malahu. Ada yang baca ahluhu wa maluhu ya, tapi yang masyhur ahlahu wa malahu ya, maf'ul sani. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Nufal bin Muawiyah. Jadi yang mendengar dari Rasul itu Nufal bin Muawiyah. Sementara kalau jalur Imam Bukhari, Imam Muslim yang mendengar dari Nabi Ibnu Umar. Cuma kalau yang Bukhari Ibnu Umar jalurnya ke Nafi. Kalau yang Imam Muslim Ibnu Umar jalurnya ke siapa tadi itu yang saya sebut, putranya yaitu Salim. Salim bin Abdullah. Abdullah itu Ibnu Umar. Kalau yang berbeda itu sahabatnya ya, itu namanya syahid ya.
Yang kalau yang berbeda itu adalah setelah dari sahabat itu, biasanya tabi'in ya. Maka itu namanya turuk ya. Kalau mau pakai bahasa sederhana saja, turuk itu jalan atau jalur. Torik itu jalur, jalan. Ada rumah, ada 5 pintu. Apakah orang bisa masuk ke rumah itu kalau harus lewat 5 pintu itu? Masuk terus keluar, masuk lagi pintu ini, keluar, masuk begitu. Itu kan nggak beres berpikirnya. Lewat pintu manapun kamu masuk, sah, kamu ada di rumah. Begitu juga nasab, bahkan itu jalan yang kedua, torik kedua kitab nasab itu. Torik pertama itu suhrah wal istifadoh. Jadi bahasanya pesantren sarang itu, Al-Anwar itu, nggak main-main. Tidak ada yang mensyaratkan. Bukan tidak ada yang mengatakan ada kitab sezaman. Apalagi ini anggaplah sudah keimat dengan ijtihadnya Al-Abdal itu sezaman. Silahkanlah ya. Tetapi bukan syarat posisinya. Apa? Salah satu alternatif jalur. Bahkan kalau dibaca, yang adharul bayyinat, artinya yang bukti paling kuat, itu sufrah wal istifadoh. Bukan kitab nasab. Anda baca di kitab itu. Ketika disebut beberapa syarat-syarat, beberapa turuk-turuk, atau jalan-jalan isbatnya nasab, ketika menyebut sufrah istifadoh itu, justru itulah yang adharu al bayyinat. Atau adharu al musbitat ya. Yang paling kokoh untuk mengisbat itu, yaitu sufrah wal istifadoh itu. Syaratnya meluas di negara itu. Bahkan dalam nasab itu tidak ada syarat musyahadah. Lau tubirotil musyahadatu ya. Kalau seandainya musyahadah itu disyaratkan atau dianggap, artinya menjadi persyaratan dalam nasab, maka tidak akan ada orang yang sah nasabnya. Kenapa? Karena seorang anak tidak mungkin dia melihat bagaimana dia dilahirkan. Dia juga tidak mungkin melihat bagaimana bapak dan ibunya bersetubuh. Itu maksudnya musyahadah. Tahu persis bapak ibunya bersetubuh, mereproduksi, tahu persis bagaimana lahir. Gimana dia mau tahu? Seorang anak, orang dia lahir bayi, ini logika Pak. Walaupun kalau dikembangkan bahwasanya musyahadah di dalam nasab itu tidak mungkin terjadi bahkan ya. Kenapa? Karena untuk dirinya maksudnya tidak mungkin terjadi itu kalau menjadikan syarat. Kecuali kalau orang lain mungkin bisa. Jadi kamu kurung 2 orang, laki-laki perempuan. Terus kamu suruh mereka menikah, terus kamu persetubuhkan mereka. Tidak bisa mereka keluar kemana-mana sampai mereka lahir. Baru itu fix anaknya. Kalau misalnya orang kamu lihat menyaksikan orang berdua menikah. Kamu kan tidak tahu malamnya mereka berbuat atau tidak. Siapa tahu besoknya mensero. Terus lahir. Itu kamu mengatakan itu anaknya, sudah sah nasabnya. Itu ya. Lagi pula ada logika. Saya ini bicara ini sudah tertinggal sebetulnya. Saya malah heran sekelas Kiai Haji Imaduddin kok bisa gitu loh. Dulu ketika saya bicara tentang Syekh Mundaqori ya wajar lah. Jangan sampai turuk Anda pahami sebagai syurut. Ini sekelas Kiai Haji Imaduddin loh. Terjebak di situ ya. Saking mau memaksakan teori. Makanya selalu saya bilang kalau mau bicara metode ilmu nasab sudah selesai Pak. Nggak usah dikorek-korek. Sudah selesai. Nggak ada pintu teori Anda itu. Tapi kalau mungkin mau mengembangkan ya, dengan secara sejarah atau apa, lain pembicaranya. Apalagi mau berijtihad, apalagi mau menjadi mujaddid, lain ya. Tapi kalau sudah fokus bicara kitab, selesai. Selesai ya. Kalau gampang-gampang, turuk yang paling gampang adalah ya tadi itu, masuk rumah. Terus masalah nasab dalam fikih misalnya. Nasab itu turuknya salah satunya adalah ikrar. Ada juga bil firosh, ada juga ikrar. Ada juga syahadatul adlaini. Apakah tiga-tiganya harus? Enggak Pak. Bil firosh kita melihat orang sudah menikah, sudah punya anak. Enggak perlu si anak itu ikrar, saya anak kamu ya, kamu anak saya. Enggak perlu, sudah selesai itu nasabnya begitu ya. Kenapa? Karena sudah satu jalannya sudah ditempuh, yaitu firosh ya. Begitu juga dalam nasab-nasab yang jauh. Anda dulu pernah bilang itu nasab dekat. Enggak Pak. Dalam fikih bicara nasab itu bukan hanya nasab dekat. Ada contohnya, itu saya sudah bahas detail dulu ya. Au qala ahadun ana min hadhil qabilah. Atau seseorang berkata saya dari kabilah ini, lalu kabilah itu menerima, maka itu sudah tertetapkan nasabnya dengan cara ikrar. Kenapa? Karena ikrar itu yang mengaku itu menyatakan pengakuan, terus yang diakui itu menerima. Anak mengatakan saya anak kamu. Si yang diakui ini mengatakan iya, kamu anak saya.
Selama tidak ada hal yang mustahil, misalnya ini lebih tua dari bapaknya, nggak mungkin ya. Ada orang umur 50 tahun ngaku saya anaknya si Maman umur 30 tahun, bagaimana ceritanya, begitu. Jadi ini sudah tidak menarik sebetulnya kalau Kiai Haji Madudin memaksakan ya. Makanya selalu saya bilang, jangan coba memperkuat hujahnya di bagian ilmu nasab. Selesai ya, tambah babak belur ya, babak belur ya. Saya salut sama Gus Ani sudah mulai menampilkan aslinya ya. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.